Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Petualangan Keluarga Pandu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengingatkan kembali untuk teman-teman yang sering berkegiatan di alam bebas ataupun untuk yang baru mulai berkegiatan di alam bebas tentang keterampilan-keterampilan apa saja yang harus dimiliki sebelum kita terjun ke gunung atau ke hutan dan berkegiatan di dalamnya. Mengapa harus mempelajari keterampilan-keterampilan ini? Dimaksudkan untuk bisa meminimalkan risiko yang timbul dari kegiatan di alam bebas. Karena seperti kita tahu bahwa alam bebas itu boleh dikatakan penuh dengan bahaya, terutama bagi orang-orang yang awam. Jadi untuk berkegiatan di situ kita harus memiliki bekal keterampilan, ya. Keterampilannya secara umum disebut mountaineering, ya, keterampilan untuk berkegiatan di pegunungan seperti itu. Apa saja yang harus kita miliki atau ilmu mountaineering itu apa saja? Yang pertama adalah mengenai navigasi darat. Navigasi darat itu adalah ilmu atau keterampilan di mana kita akan mempelajari tentang menemukan arah, gitu ya. Menemukan arah seperti apa? Yang konvensional adalah bagaimana membaca peta, bagaimana menggunakan kompas, protektor dan sebagainya. Kemudian keterampilan lainnya yang termasuk di dalam navigasi darat adalah ilmu atau keterampilan bagaimana kita bisa menentukan arah tanpa menggunakan kompas atau tanpa menggunakan peta seperti itu. Jadi ada dua, dengan menggunakan peta dan non peta. Itu harus kita miliki, ya. Secara umum gambarannya seperti itu. Kalau detailnya mungkin lain kali kita bahas. Tapi secara umum mountaineering yang pertama yang harus kita kuasai adalah ilmu menentukan arah, navigasi darat. Yang kedua adalah manajemen ekspedisi. Apa itu manajemen ekspedisi? Adalah urutan-urutan prosesi sebelum kita melakukan sebuah ekspedisi supaya tertib, supaya aman berkegiatannya. Jadi kita harus mempelajari bagaimana memanage sebuah ekspedisi menjadi aman dan menyenangkan untuk orang yang melakukannya. Ilmunya ada, nanti kita bahas. Kemudian yang selanjutnya bipak. Nah, bagaimana teknik membuat perlindungan di alam bebas, ya. Kalau yang sering camping di tempat-tempat camping ceria itu nggak masalah, ya, karena pertama lahannya enak, sudah tersedia, kemudian bahan-bahannya untuk tiang dan sebagainya sudah ada. Di gunung pada saat terjadi cuaca buruk itu otomatis kita kan tidak harus menunggu cuaca bagus kemudian mencari tempat yang enak untuk membuat perlindungan. Tetapi pada saat cuaca buruk kita harus segera membuat perlindungan untuk keamanan dan keselamatan diri. Nah, ilmu membuat bipak ini bisa diterapkan. Jadi setiap penggiat kegiatan alam bebas harus bisa teknik mendirikan bipak. Bipaknya ada yang alami, terbuat dari bahan-bahan yang ada di alam, ataupun dengan menggunakan flysheet, menggunakan dom. Itu yang disebut ilmu bipak itu adalah bagaimana cara menggunakan bahan yang ada di tempat yang seadanya, seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya adalah mengenai logistik, ya, teknik logistik. Seorang petualang itu murni harus menguasai ilmu logistik. Apa saja? Ilmu logistik itu adalah bagaimana kita mempersiapkan bekal yang sesuai dengan medan yang akan kita tempuh.
peralatan memasaknya, kemudian jenis makanannya, cara mengolahnya, itu termasuk di dalam teknik logistik ya. Kemudian yang selanjutnya di dalam mountaineering itu harus dikuasai adalah survival ya, mempertahankan hidup kita supaya tidak off gitu ya. Jadi survival adalah ilmu bagaimana cara mempertahankan hidup pada saat kondisi yang kritis atau genting. Itu pelajarannya panjang, tekniknya panjang ya, yang harus dipelajari banyak. Tapi intinya seorang petualang harus pandai ya ilmu survivalnya untuk keselamatan diri dan orang lain juga ya. Kemudian selanjutnya adalah MRF atau Medical First Responder, atau dalam bahasa Indonesianya ada PPGD, penanganan pertama gawat darurat. Itu berkaitan dengan masalah penanganan bila terjadi kecelakaan ya. Apa saja yang harus dikuasai atau dipahami adalah apa saja yang harus dibawa untuk penanganan gawat daruratnya. Kemudian mengenai MRF atau PPGD ini berkaitan dengan masalah apa yang harus kita sediakan dan bagaimana keterampilan kita untuk mengaplikasikannya gitu. Artinya kita harus paham mengenai bahan-bahan untuk penanganan gawat darurat. Kemudian kita juga harus tahu cara menggunakan apa yang kita bawa. Contohnya di dalam kotak P3K itu umpamanya ada termometer, tapi kita harus tahu juga cara menggunakan termometernya. Atau di kotak P3K kita ada biasa tersedia umpamanya balsem. Nah, kita harus tahu kapan dan di mana kita bisa menggunakan balsam tersebut ya. Dan itu lumayan panjang untuk mempelajarinya, tapi Anda jangan putus asa. Itu sedikit demi sedikit kita terus pelajari. Untuk apa? Untuk keamanan diri. Juga bila diperlukan adalah untuk menolong orang lain, teman seperjalanan kita. Jadi ilmu ini sangat bermanfaat untuk diri dan untuk orang lain dan harus dipelajari ya. Oke, mengenai MRF seperti itu ya. Selanjutnya di dalam mountaineering itu adalah ilmu mengenai SAR ya, search and rescue, mencari dan menyelamatkan seperti itu. Walaupun menurut saya itu termasuk ilmu lanjutan, tapi ada baiknya seorang petualang itu ya setidaknya mengerti dasar-dasarnya lah, dasar-dasar SAR gitu. Karena apa? Dengan menguasai ilmu SAR ya, ilmu bagaimana mencari dan menyelamatkan itu bisa berefek ganda. Andai kata orang lain yang perlu dicari dan diselamatkan kita bisa, andai kata kita yang harus dicari dan diselamatkan, kita itu bisa memposisikan diri supaya kita bisa cepat ditemukan dan diselamatkan. Jadi itu manfaat ilmu SAR ya. Kemudian selanjutnya di dalam mountaineering itu adalah masalah perapian. Bagaimana cara menyalakan api unggun. Di video sebelumnya sudah saya review bagaimana cara mudah menyalakan api unggun. Nah, kalau berdasarkan urutan seharusnya perapian ini ada tadi di awal ya, di nomor 1. Karena apa? Fungsinya luar biasa. Bagaimana perapian ini bisa membantu seorang petualang di alam bebas. Contoh, alat-alat yang kita bawa, terutama yang berkaitan dengan masalah api, kompor umpamanya atau parafin,
apakah itu habis, apakah itu rusak, maka ilmu perapian itu bisa berfungsi. Kemudian pada saat terjadi kondisi darurat, kita tersesat, itu keterampilan ini bisa menolong Anda lebih cepat ditemukan. Dengan cara apa? Itu dengan cara membuat perapian yang bisa menimbulkan asap yang tebal, dan itu lebih mudah bagi tim SAR untuk menemukan posisi kita ya. Jadi seorang petualang itu harus hebat perapiannya ya. Kalau pernah nonton video pendidikan dasar Wanadri, perapiannya luar biasa. Karena apa? Di situ dilatih bukan bagaimana cara menyalakan kayu yang kering, tapi mereka dididik, dan kami pernah dididik bagaimana cara menyalakan kayu yang basah bisa menyala dan menimbulkan api seperti itu. Jadi sekali lagi, teman-teman yang sering bertualang ke alam bebas, ilmu perapiannya ditingkatkan lagi supaya lebih hebat. Saya banyak menemukan kasus ketika jangankan ke gunung ya, atau ekspedisi, camping ceria aja kadang-kadang orang belangsak, nggak bisa memasak karena nggak bisa menyalakan api unggun. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ilmu perapian penting sekali untuk dikuasai ya. Selanjutnya di dalam mountaineering juga, atau ilmu-ilmu yang harus dimiliki seorang petualang adalah konservasi ya. Konservasi itu apa? Bagaimana konsep melestarikan objek yang kita datangi ya. Konservasi itu lebih kepada jiwa ya, jiwa. Apalagi kalau yang pecinta alam, jangan sampai mengaku cinta alam tapi alamnya sendiri dengan secara tidak sadar ataupun sadar itu dirusak. Jangan sampai seperti itu. Jadi di dalam ilmu konservasi akan dipelajari bagaimana cara supaya kita bertindak itu tidak menimbulkan polusi atau kerusakan terhadap lingkungan, terhadap ekosistem seperti itu ya. Contoh kecil ya, maaf sekali, maaf, kalau ke gunung itu jangan bawa alat musik lah, seperti itu. Salah satu contohnya bagaimana kita menjiwai konservasi. Karena apa? Meskipun tidak langsung berdampak pada saat itu, alat musik itu antara 5 sampai 10 tahun ke depan akan berdampak buruk terhadap hutan. Seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi, seorang petualang itu jiwa konservasinya itu harus ditumbuhkan dengan mempelajari dengan mempelajari banyak fakta bagaimana alam itu rusak, bagaimana ekosistem itu terganggu. Jadi dengan demikian kita akan bisa membuat sebuah kegiatan, melakukan suatu tindakan yang tidak merusak alam ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Apabila ada kekurangan mohon maaf, bisa ditambahkan ya, untuk saling mengingatkan, untuk saling mengasah keterampilan apa-apa yang harus kita miliki sebagai seorang petualang. Supaya apa? Supaya kita aman, orang lain aman. Jadi kegiatan kita menjadi kegiatan yang menyenangkan. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba, salam lestari.